البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك fiikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani Astabahullah dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca dua hadis. Hadis yang pertama berkaitan masalah amalan yang pertama kali akan dihisab nanti dari kiamat, yang bersangkutan dengan hak sesama manusia, yaitu seputar darah. Kenapa si fulan bunuh si alan? Kenapa si alan mengalirkan darah si fulan? Itu yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat, antara hak sesama hamba. Adapun hak antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah apa? Salatnya. Yang berkaitan dengan hak Allah taala, pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Kemudian yang kedua, hadis yang masyhur ma'ruf, sering antum dengar, yaitu hadis berkaitan masalah orang yang beristihad, seorang alim atau seorang hakim beristihad, kemudian dia benar dalam beristihadnya, mendapatkan 2 pahala. Kalau keliru, mendapatkan 1 pahala. Yang hafal dua-duanya serentak seperti biasanya, tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Jadi kalau misalkan antum kesulitan menghafal, pastikan jangan mendadak menghafalnya. Yang diharapkan itu profesional. Jadi ketika setoran, pastikan pandangan itu ke arah depan. Kalau pandangan ke arah bawah itu mencurigakan. Dalam kondisi kitabnya terbuka dan terbukti sambil melihat. Pastikan profesional berikutnya ya. Kalau belum hafal enggak masalah, duduk aja. Tapi kalau dia berdiri belum hafal, berdiri kemudian sambil melihat, kurang tepat. Paham ya? Berarti sama aja baca dia. Nah, jadi pastikan profesional. Kalau belum menghafal, dihafalkan sebelumnya, kan masih jaraknya panjang sekali. Diulang-ulang. Tapi kalau setoran sambil tengok ke bawah, kemudian lihat, itu berarti sama saja, belum dihafal. Untuk berikutnya pastikan profesional dalam setoran. Karena apa? Karena kalau antum hafalkan hadis, kuat hafalan antum, paham, diamalkan, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis, kuat argumennya. Itu dihafal, bukan na barakallahu fiik semata-mata cuma dilihat atau kemudian tidak dihafal, tapi pastikan bisa menghafalnya. Kita lanjutkan berikutnya.
Hadis yang berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kita ambil dua hadis pendek, mudah dihafal, sering antum dengarkan juga. An Aisyah radhiyallahu anha, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, al-humma min fayhi jahannam fa'abriduha bil ma', muttafaqun alaih. Ana artikan, simak baik-baik. Yang tidak tahu artinya diartikan. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah wanita sahabiyah, ummul mukminin, Ummi Abdullah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan perempuan dari kalangan istri yang paling beliau sayangi, yang paling beliau cintai, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana hadis yang sering antum dengar, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaika minan nisa?" Wahai Rasulullah, siapakah perempuan yang paling kau cintai dari kalangan manusia ini? Aisyah. Wa minar rijal abuha. Kalau dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Berarti siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faedah-faedah seperti itu dikondisikan ya. Kemudian beliau termasuk dan bahkan satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam kondisi masih apa? Gadis. Berbeda dengan istri-istri yang lainnya. Karena istri-istri yang lainnya semuanya janda. Namun walaupun demikian, Allah Ta'ala berikan karunia keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari istri beliau siapa? Khadijah bintu Khuwailid, bukan dari Aisyah radhiyallahu anha. Mafhum? Na'am, barakallahu fiik. Dan Aisyah radhiyallahu anha ini beliau termasuk dari kalangan periwayat hadis yang paling banyak riwayatnya. Di sana ada Abu Hurairah, ada yang lainnya. Aisyah ummul mukminin termasuk di antaranya. Bismillah, pantunnya Mas. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Antum. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Antum. Naam, antum. Naam, antum. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Yang belum hafal dihafalkan ya. Antum dah hafal antum? Dah hafal? Nanti menyusul ya. Dikasih tahu nanti. Tafadhal Ibrahim, yang keras. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Jadi yang belum hafal dihafalkan, sering muncul itu ya. Ana suarakan yang belum catat-catat itu. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudrini wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, beliau berkata, al-humma min fayhi jahannam. Penyakit demam itu merupakan bagian dari panasnya neraka jahanam. Mengartikannya gitu. Al-humma, demam. Penyakit demam atau panas, min fayhi jahannam, termasuk bagian dari apa? Panasnya api neraka jahanam. Oleh karena itu, fa'abriduha bil ma', maka dinginkanlah panas tersebut dengan air, dikompres. Terjemahan bebasnya dikompres. Tahu dikompres antum? Kain dicelupkan ke air, diperas sedikit, kemudian ditempelkan di tempat yang panas tadi itu. Namanya dikompres. Mafhum soalnya ya? Nah, itu cara barakallahu fiik
Nah, meredamkan panas, yaitu demam tadi itu, ternyata apa? Penyakit atau sakit demam tersebut merupakan apa? Bagian dari panasnya neraka jahanam. Allahumma sallim sallim. Kemudian penyakit demam ini, orang terkadang demam, kadang batuk, kadang demam, kadang pusing. Ternyata kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, termasuk tanda penduduk surga. Sedangkan orang yang tidak pernah demam, enggak pernah pusing kepalanya, enggak pernah pening kepalanya, itu bahkan tanda termasuk penduduk neraka. Termasuk tanda penduduk neraka. Kenapa kira-kira? Disebutkan ilahnya, para ulama menyebutkan karena orang kalau enggak pernah sakit sama sekali, enggak pernah demam wala pusing, berarti apa? Kapan dia digugurkan dosanya? Sedangkan penyakit yang menimpa dirinya itu termasuk penggugur dosa. Mafhum? Makanya datang dalam hadis yang sahih, hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang badui, hadisnya sering antum dengar. Paham ya? Nah, barakallahu fi, hadisnya sering antum dengar, yaitu kisah Ummu Mildam. Tak kenalkan sekarang. Ummu Mildam ini bukan nama orang. Ummu Mildam ini kunyah untuk penyakit demam. Nanti kalau anak tanya pastikan tidak gagal paham. Pernah kenalan belum dengan Ummu Mildam? Pernah. Pernah terkena Ummu Mildam belum? Pernah. Demam itu Ummu Mildam. Paham ya? Di sakit demam, panas itu adalah kunyahnya Ummu Mildam. Jadi kalau anak tanya, siapa itu Ummu Mildam? Sakit demam. Paham? Nah, jadi kalau ditanya seperti itu enggak usah bingung lagi, karena penyakit itu kadang-kala ada kunyahnya. Ummu Mildam kunyah untuk penyakit demam. Mafhum? Nah, suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada seorang badui tadi, qala Rasulullah SAW li Arabiyyin, hal akhadatka Ummu Mildam? Apakah kamu pernah terkena penyakit Ummu Mildam? Akhirnya seorang badui tadi mengatakan, ya Rasulullah, wa ma Ummu Mildam? Apa itu Ummu Mildam? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, harrun yakunu bainal jilid wad dam, yaitu rasa panas yang terjadi antara kulit dan darah, demam. Mafhum? Jadi istilah al-humma, penyakit demam ini kunyahnya Ummu Mildam. Hampir setiap orang pasti pernah dihinggapi oleh Ummu Mildam ini. Paham ya? Pernah dihinggapi Ummu Mildam dan pernah merasakan bagaimana demam. Insyaallah seperti itu ya, karena hampir semuanya. Nah, enggak ada istilahnya orang, wah, anak enggak pernah demam, anak enggak pernah sakit. Itu jarang sekali orang ngomong kayak gitu. Paling minim dia sakit gigi lah. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian ditanya lagi. Setelah badui tadi tanya, pernah enggak terkena penyakit Ummu Mildam, kata badui tadi? Nah, dia mengatakan tidak pernah. Apa itu Ummu Mildam? Harrun yakunu bainal jildi wad dam. Rasa panas yang terjadi antara apa? Antara kulit dan darah. Kemudian badui tadi ditanya lagi, hal akhadaka hadas suda'? Apakah kamu pernah tertimpa suda'? Apa suda'? Pusing kepalanya? Kemudian badui tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, wa ma suda'? Apa itu suda'? Suda' terjemahan bebasnya pusing. Paham ya? Nah, qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, urukun tadrib 'alal insan fi ra'sih, yaitu urat saraf yang menghantam kepala manusia sehingga pusing kepalanya. Terjemahan bebasnya pusing. Paham? Hampir setiap orang pasti dan seringnya pernah pusing. Antum pernah pusing enggak antum? Pernah. Nah, ini ternyata orang enggak pernah ini. Badui ini mengatakan, aku enggak pernah menjumpai pusing, katanya. Falamma walla, kemudian ketika badui tadi pergi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat salah seorang dari penduduk neraka, lihat pada orang tadi yang enggak pernah sakit. Bayangkan itu. Enggak pernah pusing kepalanya, enggak pernah demam.
Hampir semua manusia biasanya yang normal itu pernah demam, pernah sakit kepala, pusing. Paham ya? Ternyata para ulama menjelaskan kenapa kalau dikatakan tanda penduduk neraka, karena dibalik hikmah dibalik pusing kepalanya, hikmah dibalik demam itu adalah penggugur dosa kalau dia sabar. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adan hatta syaukah yusaquha illa kafarallahu biha min khataya." Artinya apa? Tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik itu letih, capek, gelisah, sedih, bahkan duri yang menusuk dirinya, menusuk orang tadi itu, kemudian dia sabar, barakallahu fiik, melainkan itu sebagai apa? Penggugur dosa. Bayangkan, tertusuk duri sabar dia, paham ya? Nah, meyakini bahwasanya semoga itu termasuk penggugur dosa. Illa kafarallahu biha min khataya, melainkan Allah Ta'ala akan gugurkan dengan sebab apa? Duri yang menimpa dirinya tadi, dosa-dosanya. Bisa dipahami ya? Jadi al-humma istilah lainnya apa? Mildam. Itu faedah tadi, hafalkan. Jadi mildam istilah untuk penyakit al-humma, penyakit demam tadi itu. Sebagaimana sebutkan juga tadi siapa? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah alaih, termasuk tanda-tanda penduduk neraka yang tidak pernah demam, enggak pernah pusing. Paham ya? Kemudian termasuk tanda-tanda penduduk surga di antaranya yang pernah demam dan pernah pusing. Maksudnya apa? Pernah ditimpa penyakit. Mafhum? Kemudian bersabar di dalam menghadapi penyakit tersebut, melainkan apa? Akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa ini? Dosa besar, dosa kecil? Dosa kecil. Adapun dosa besar dia harus bertaubat. Mafhum? Naam. Berikutnya disimak baik-baik berikutnya. An Ummi Syariq radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara bi qatlil wazagh wa qala kana yanfukhu ala Ibrahim alaihi salam, muttafaqun alaih. Ana artikan, disimak baik-baik. Dari hadisnya Ummu Syariq. Ummu Syariq namanya adalah Ghaziyah bintu Jabir. Ummu Syariq namanya Ghaziyah, ditulis ya. Ummu Syariq namanya Ghaziyah bintu Jabir. Ghaziyah, ghain zai ya tak marbutah. Ghaziyah bintu Jabir dari Bani Najjar, dari marga suku Khazraj, Al-Khazrajiyah. Mafhum? Nah, namanya siapa tadi? Ghaziyah bintu Jabir Al-Khazrajiyah. Mafhum? Itu namanya Ummu Syariq. Namanya Ummu Syariq. Wallahu alam, dikisahkan di sana. Nah, barakallahu fiik, mengenai Ummu Syariq tersebut, ada yang mengatakan termasuk salah satu wanita yang waktu itu menghadiahkan dirinya agar dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak mengiyakan, tidak menerimanya. Mafhum? Kisahnya panjang itu ya. Yang jelas syahidnya sekarang, nah, perempuan sahabiah tersebut dikenal dengan Ummu Syariq dengan kunyah. Namanya siapa tadi namanya? Ghaziyah bintu Jabir. Ghaziyah bintu Jabir Al-Khazrajiyah. Mafhum? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, atau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk membunuh cicak. Wazagh itu cicak. Dalam kurung tokek. Tokek juga masuk. Cuman beda bentuk aja, beda warna. Paham ya? Tokek ini ternyata punya kunyah juga, dihafalkan kunyahnya. Tokek ini kalau dalam bahasa Arab namanya Abu Burais. Abu Burais. Kunyahnya Abu Burais atau dikenal dengan Ummu Hubainah. Ummu Hubainah. Ummu Hubainah atau Abu Burais. Abu Burais. Abu Burais. Karena bahasa Arabnya as-samul abros. Tokek itu bahasa Arabnya apa? As-samu al-abros. Itu bahasa Arabnya. Nam samun abros itu dia enggak bingung atau samun abros. Itu bahasa Arabnya tokek. Jadi cicak termasuk tokek dikiaskan. Paham?
Bedanya kalau tokek lebih besar, warnanya blondeng-blondeng, ya kan? Ma'ruf. Kemudian cicak ini kenapa kalau diperintahkan membunuh? Lihat sebabnya. Wa qala, seraya beliau berkata, kana yanfuh ala Ibrahim alaihissalam. Dulu cicak itu termasuk hewan yang ikut andil meniupkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Ibrahim alaihissalam dibakar waktu itu, cicak atau tokek ini ikut meniup apinya sehingga apinya besar itu loh. Makanya termasuk syariat Islam ini diantaranya apa? Diperintahkan untuk membunuh cicak atau tokek. Dan juga dimasukkan dalam hadis itu riwayat yang sahihah termasuk hewan fasik. Hewan apa? Hewan fasik karena ganggu. Dan ta'um bihil balwa. Hampir semua orang teruji dengan itu. Mau di Indonesia, di Arab sana, mau di luar negeri, dalam negeri, cicak itu biasanya mengganggu. Paham ya? Nah, mulai dari kotorannya. Kotorannya sederhana, nggak banyak warna, cuma hitam putih saja kotorannya. Tapi baunya bagaimana? Luar biasa baunya. Paham ya? Nah, mengganggu sekali. Kelihatannya kecil, hitam putih kotorannya, antum pegang sedikit dah baunya kemana-mana. Iya kan Hizam? Nah, itu cicak. Tokek pun warna kotorannya nggak jauh beda, cuma besar sedikit aja. Sehingga para ulama mengkiaskan as-samul abros. Perhatikan ya, samun abros tokek dikiaskan. Mafhum? Nah, perintah ini diambil pendalilan dalam kaidah fikih, perhatikan. Setiap yang diperintahkan untuk membunuh haram untuk dimakan. Berarti apa kaidahnya? Kullu ma umira bi qatlihi nuhiya an aklihi. Ditulis itu yang pandai nulis bahasa Arab, tulis itu kaidahnya. Kullu ma umira bi qatlihi nuhiya an aklihi. Setiap yang diperintahkan untuk membunuh dilarang untuk dimakan. Paham? Tokek, cicak, tikus, ular, kalajengking, ya kan? Naam al-fawasiqal khams yuqtalna fil hil wal haram. 5 hewan fasik yang diperintahkan untuk apa? Membunuh baik di tanah haram atau di tanah selain haram. Di antaranya apa? Burung raja wali atau elang. Kemudian barakallahu fiik, kalajengking. Kemudian ular. Kemudian anjing gila. Kemudian apa ini? Tikus. Itu hewan fasik. Kenapa hewan fasik? Sukanya ngerusak. Mafhum? Cicak ternyata dalam riwayat lain sebutkan termasuk juga hewan fasik. Paham ya? Kadang mau masuk dalam gelas, ya kan? Masuk dalam madu, ya kan? Kadang apa? Barakallahu fiik. Intinya hampir kita enggak selamat dari kotoran cicak kalau ada cicak biasanya. Lagi tenang santai sujud ternyata nyium kotoran cicak. Paham ya? Sehingga para ulama menyebutkan dalam kitab mereka ta'um bihil balwa. Apa artinya ta'um bihil balwa? Hampir semuanya teruji dengannya. Jadi pahami? Nah, itu makna al-wazar. Al-wazar itu cicak, dikiaskan tokek. Bahasa Arabnya samun abros. Samun abros, tokek. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Ternyata ilahnya kalau disebutkan dalam hadis karena ikut andil meniup apa? Meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Paham ya? Karena ikut andil meniup api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Perhatikan. Nah, bisa dipahami ya? Nah, kemudian diperintahkan untuk apa? Membunuh. Apa kaidahnya tadi? Kullu ma umira bi qatlihi nuhiya an aklihi. Kalau pakai kaidah yang satunya sama juga, artinya sama, cuman beda bentuknya, beda lafadznya. Kullu ma umira bi qatlihi hurrima an aklihi atau hurrima akluh. Terserah memilih yang mana, dua-duanya sama. Kullu ma umira bi qatlihi nuhiya an aklihi boleh. Setiap yang diperintahkan untuk membunuh diharamkan untuk dimakan. Atau kullu ma umira bi qatlihi hurrima akluhu. Setiap yang diperintahkan untuk membunuh diharamkan untuk apa? Untuk memakannya. Mafhum? Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua, wa kullu ma umira wa kullu ma nuhiya an qatlihi hurima akluh. Ini sama juga. Dibalik. Setiap hewan yang dilarang untuk dibunuh berarti haram dimakan. Berapa kaidah berarti? 2 kaidah.
Setiap hewan yang diperintahkan untuk membunuh haram dimakan. Satu. Yang kedua, setiap binatang atau hewan yang diharamkan untuk apa? Dibunuh, haram untuk dimakan. Paham ya? Seperti burung hudhud, seperti semut, seperti tawon atau labah. Labah atau lebah? Lebah ya. Nah, itu haram untuk dimakan. Kenapa? Karena dilarang untuk dibunuh. Mafhum? Nah, kalau tadi jelas, raja wali, elang itu sukanya apa? Merusak. Kadang dari jarak jauh gitu lihat anak ayam diambil ke atas. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Anjing gila, al-kalbul aqur, itu masuk juga. Hewan fasik. Ada orang jalan dikejar, digigit kakinya. Merusak juga. Kemudian kalajengking masuk, ular masuk, tikus, ada lagi tikus. Tikus itu kadang-kala ngerusak pakaian, enggak dimakan, merusak aja, cabai-cabai itu. Kelihatan tertata rapi, ya kan? Bagian ujung, bagian depan, masya Allah, dilipat rapi sekali pakaiannya. Ternyata dibongkar, sobek semua dalamnya. Terjadi nggak kadang? Terjadi ini, tikus, fa'run, paham ya? Nah, fa'run ini termasuk hewan fasik. Ingat-ingat kaidahnya ya. Jadi masuk dalam kaidah fikih tadi aman sudah. Antum dapat faedah. Berarti hewannya diperintahkan bunuh enggak? Kalau diperintahkan untuk membunuh haram dimakan. Kalau dilarang dibunuh berarti haram dimakan juga. Paham? Lah buktinya ayam, Ustaz. Ayam diperintahkan membunuh. Siapa yang perintahkan bunuh? Ayam boleh dibunuh, disembelih, tapi enggak ada perintah untuk dibunuh. Paham ya? Disembelih secara syar'i bismillah halal. Paham enggak mana diperintahkan dengan apa? Dengan diperbolehkan, beda loh ya. Paham ya? Seperti ayam, kambing, sapi, itu memang hewan-hewan yang dibolehkan apa? Untuk dibunuh, disembelih gitu loh. Paham? Nah, tapi yang diharamkan tadi yang diperintahkan untuk membunuh. Cicak, halal enggak? Haram atau halal? Haram karena diperintahkan untuk membunuh. Mafhum? Jangan malah nyate cicak gitu. Paham ya? Nah, biasanya cicak itu hampir tidak selamat ya. Nah, kadang udah dikasih apa namanya plafon ya kan, ternit pun kadang cicak masih ada berkeliaran kemana-mana. Nah, ternyata ada keutamaannya tidak. Sebut kalau saya Muslim, termasuk keutamaannya beda riwayat, beda juga keutamaannya. Kalau dalam Sahih Muslim itu dia mendapatkan mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Membunuh cicak itu. Bunuh tokek. Tapi jangan ribut. Paham ya? Bukan berarti langsung berburu cicak terus setiap hari gitu. Ada cicak ganggu di depan antum, padamkan itu. Enggak perlu antum mencari atau kemana-mana mencari itu, enggak perlu. Paham ya? Nah, apalagi tokek. Tokek itu mengganggunya, kotorannya mengganggu. Suaranya ganggu juga tokek itu. Orang lagi tenang-tenang tidur istirahat, bunyi tokek. Kalau cicak masih mending, pelan suaranya, karena tokek keras suaranya. Khas. Paham ya? Nah, walaupun berbeda-beda lantunannya. Ya kan? Tokek itu suaranya khas, cuman berbeda-beda lantunannya kadang. Di luar Jawa, di Jawa itu kadang tokek lantunnya beda-beda kadang. Kadang loh ya. Wa illa jumhur mirip. Kebanyakannya tokek itu mirip suaranya, cuman kadang ada lantunnya beda dikit. Nah, mafhum? Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Dalam riwayat Muslim, mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Riwayat yang lain 70 hasanah, 70 kebaikan. Paham ya? Ada riwayat yang 3 pukulan. Pukulan pertama langsung mati, kebaikannya besar. Kok sampai 2 kali dibanting kok baru mati? Mati yang kedua, kebaikannya sedikit. Yang ketiga baru mati, sedikit lagi kebaikannya. Yang paling besar yang pertama, sekali banting mati langsung. Paham ya? Makanya kalau bunuh cicak dengan alat yang bisa membunuh langsung. Jangan menjebret-jebret gini. Nanti masih hidup lagi nanti. Paham ya? Nah, ambil bismillah, banteng itu biasanya mati kalau cicak. Biasanya loh ya, kalau bantengnya keras loh ya. Nah, bantengnya di kasur. Bantengnya di keras-keras, di granit, yang keras-keras itu biar cepat mati. Riwayatnya apa? Nah, ad-darbatul ula, pukulan pertama mati, keutamaannya kebaikannya besar. Pukulan kedua, ternyata baru mati, kebaikannya di bawahnya. Pukulan ketiga, ternyata baru mati, lebih di bawah lagi. Jadi pahami? Itu hadisnya sahih semuanya. Hadisnya sahih. Dalam riwayat Muslim bahkan sebutkan 100 kebaikan. Dalam riwayat yang lain juga dalam Muslim juga 70 kebaikan. Mafhum? Naam. Kesimpulannya, tokek ini
mendapatkan kunyah dengan kunyah Abu Burais atau Ummu Hubainah. Ummu Hubainah. Nah, barakallahu fiik. Yang kita ambil dua ini ya, dihafalkan, dimutskinkan, di start kepada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.